Sejarah pemberontakan DITII di beberapa wilayah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Amta. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Di video kali ini, kami akan membahas tentang sejarah pemberontakan DITII di beberapa wilayah di Indonesia. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia berawal dari kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan dan bertujuan untuk mendirikan negara Islam. DITII sendiri merupakan tentara yang dibentuk dan bagian dari Negara Islam Indonesia atau NII pada awal masa kemerdekaan. Pendirian organisasi ini menjadi wadah umat Islam Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sejarah pemberontakan DITII dimulai dari Aceh yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah tanah air seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Sejarah singkat DITII. Negara Islam Indonesia atau NII pertama kali terbentuk di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat oleh Kartosoewiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. NII memiliki gerakan yang dinamakan Darul Islam atau DI, sedangkan tentaranya disebut Tentara Islam Indonesia atau TII. Kartosoewiryo mendirikan NII bukan untuk melakukan pemberontakan atau menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional. NII berdiri karena pada tahun 1948 Indonesia terikat dengan Perjanjian Renville yang membuat Jawa Barat masuk ke dalam bagian wilayah Belanda. Kesepakatan tersebut menimbulkan awal kekecewaan rakyat terhadap pemerintah yang disusul dengan pemberontakan di beberapa daerah. Pemberontakan DITII di Jawa Barat. NII di Jawa Barat memiliki pusat pemerintahan di Desa Cisampah, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tempat ini juga menjadi titik awal dibentuknya NII oleh Kartosoewiryo. Selain karena Perjanjian Renville, tujuan DITII di wilayah ini hampir sama dengan tujuan DITII di wilayah lainnya, yaitu mendirikan sebuah negara dengan dasar syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis di wilayah Indonesia. Alasan Kartosoewiryo mendirikan NII adalah, ia percaya bahwa semua masalah kenegaraan yang sedang berlangsung dapat teratasi jika menganut syariat Islam. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengatasi dominasi sistem politik komunis dan ideologi sosialisme yang mulai terlihat dalam pemerintahan Soekarno. Pemberontakan DITII Daud Bereh. Pada tahun 1953, tokoh terkemuka dari Aceh yang bernama Daud Bereh mendeklarasikan wilayahnya sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia atau NII dengan pasukan Tentara Islam Indonesia atau TII. Selain ingin mendirikan negara berbasis Islam, tujuan pemberontakan Daud Bereh adalah ingin mengembalikan otonomi Provinsi Aceh. Tujuan lain dari pemberontakan ini adalah untuk mencegah kembalinya kekuasaan Ule Balang dan menegakkan syariat Islam. Ule Balang merupakan pemimpin adat dari Aceh sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan DITII Ibnu Hajar. Ibnu Hajar memimpin pemberontakan DITII pada tahun 1950 di wilayah Kalimantan atas pengaruh kuat Kartosoewiryo.
Tujuan pemberontakan ini berbeda dengan dua pemberontakan sebelumnya, yaitu ingin menyalurkan aspirasi rakyat yang dianggap menjadi nomor dua oleh pemerintahan Orde Lama. Pada tahun 1965, pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh TNI Angkatan Darat hingga membuat Ibnu Hajar menyerah. Pemberontakan DITII Kahar Musyakar. Pada bulan Agustus tahun 1953, Kahar Musyakar menjadi pemimpin dari pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Sama seperti tujuan Ibnu Hajar, Kahar Musyakar merasa kecewa terhadap pemerintah. Ia ingin memperlihatkan reaksinya terhadap banyaknya anggota Tentara Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan yang tidak diterima sebagai tentara Republik Indonesia. Selain itu, Kahar Musyakar juga ingin menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia. Pemberontakan DITII Amir Fattah. Amir Fattah melakukan pemberontakan di wilayah Jawa Tengah. Serupa dengan tujuan Kartosuwiryo, Amir Fattah juga memiliki tujuan untuk mengatasi pengaruh komunis yang sudah lama menjalar di pemerintahan Soekarno dan berinisiatif untuk mendirikan negara Islam. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah pemberontakan DITII di beberapa wilayah di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.